Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, memasuki pada bulan puasa Ramadan, sebagaimana diwajibkan atas kita melaksanakan ibadah puasa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana telah ditetapkan atas orang-orang sebelum kamu. Maksud dari ayat tersebut adalah Imam Al-Quraisy menafsirkan bahwa tujuan berpuasa telah jelas bahwa untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun hadirin, apa sih maksud dari takwa itu? Takwa sendiri terdiri dari 4 huruf, yaitu huruf ta, qaf, waw, dan ya. Masing-masing huruf tersebut dijelaskan oleh Sayyidina Ali karramahullah wajah, yaitu bahwa takwa adalah takut kepada Allah yang bersifat jalal dan beramal dengan dasar Al-Quran, At-Tanjil, dan menerima qanaah terhadap yang sedikit dan bersiap-siap menghadapi hari akhir. Pada kesempatan tausiah ini, saya akan menyampaikan makna takwa menurut Imam Qushairi, seorang ulama ahli tasawuf tersohor dari Iran. Semoga Allah merahmati dan memuliakannya. Dari susunan kata tersebut, yang pertama adalah huruf ta. Ta sendiri memiliki arti tawadu. Apa arti tawadu? Tawadu adalah sikap rendah hati, sikap bersyukur, tidak sombong, tidak angkuh, tidak menonjolkan dirinya di atas orang lain. Contohnya, setiap manusia ketika memiliki harta, pangkat, dan jabatan, ketika dia tidak bisa mengendalikan dirinya, maka tidak mendapatkan sifat tawadu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Luqman ayat 18 yang berbunyi, وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi karena angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Kemudian pada huruf yang kedua di kata takwa adalah qa, yang artinya qanaah. Qanaah adalah menerima apa adanya. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita punya harus kita syukuri. Menerima yang sedikit, ridho dengan segala pemberian. Menurut Imam Al-Ghazali, orang qanaah adalah orang yang merasa kaya meskipun dirinya tidak kaya. Dirinya merasa cukup dengan apa yang telah diberikan. Ia menjadi merdeka karena ridho menerima apa adanya yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah SAW bersabda,
bukanlah kekayaan itu lantaran banyak harta, tetapi kekayaan sebenarnya adalah kekayaan jiwa. Orang qanaah selalu bersyukur atas apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapapun itu hasil yang kita dapatkan harus diterima dengan lapang dada. Huruf yang ketiga yaitu waw, yang artinya wara'. Wara' adalah sikap berhati-hati, menahan diri, menjaga diri dari segala perbuatan dosa ataupun segala perbuatan maksiat, tetapi juga menahan diri dari hal-hal yang tidak jelas atau yang syubhat. Orang yang wara' selalu selektif dan berhati-hati terhadap akan melakukan segala sesuatu. Dia berhati-hati betul dalam berucap, bersikap, bertindak, juga dalam memutuskan segala sesuatu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jadilah seseorang yang wara'," yang artinya niscaya engkau menjadi manusia yang paling tinggi kualitas ibadahnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian huruf yang keempat yaitu yaqin. Sebagaimana Imam Qushairi menyebutkan, yakin itu adalah ketetapan ilmu yang tidak berputar-putar dan tidak terombang-ambing serta tidak berubah-ubah dalam hati. Nabi SAW bersabda, yang sangat aku takuti terhadap umatku adalah lemahnya keyakinan mereka. Dalam kehidupan ini, seseorang harus bersikap optimis, yakin terhadap segala sesuatu yang akan dilalui. Tidak ada satupun yang tidak bisa diraih, tetapi syaratnya jangan ragu, sebab keraguan hanya menunjukkan tekad kita belum maksimal. Allah itu sesuai prasangka hambanya. Bila kita yakin bahwa Allah akan menolong kita, bahwa Allah akan menolong umatnya, bahwa Allah akan menolong segalanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan tausiah singkat ini termasuk orang-orang yang sebenarnya takwa. Takwa yang tidak hanya di bibir saja atau hanya di kata-kata semata, tetapi takwa yang menyatukan satunya lisan dan perbuatan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Demikian tausiah singkat pada hari ini. Semoga Allah meridhoi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.